Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 4 Juli 2024, berjudul Bintang Pengharapan. Ayat intinya terdapat di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Bintang Pengharapan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu pada Yesus, nama di atas segala nama, yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun silam ke dunia sebagai juru selamat manusia. Dan setelah itu, dia menjadi perantara kita di surga sampai hari ini. Maka itu, kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya. Dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga sebagai berikut. Pertama, satu-satunya tempat kita berharap dan bergantung hanya kepada Yesus sebagai bintang pengharapan. Oleh sebab masa kesusahan tidak akan berhenti sampai Yesus datang, karena dunia ini sudah tidak mentaati hukum-Nya. Dunia semakin ingkar akan hukum. Tidak lama lagi kesusahan besar akan timbul di antara bangsa-bangsa, yakni kesusahan yang tidak akan berhenti sampai Yesus datang. Kedua, satu-satunya tempat kita berharap dan bergantung hanya kepada Yesus sebagai bintang pengharapan, oleh sebab masa kesusahan dahsyat sudah di ambang pintu untuk menggenapi nubuatan kitab Daniel pasal 11. Masa kesusahan yang semakin menghebat sampai kesudahan sudah sangat dekat. Tidak ada waktu yang boleh disia-siakan. Dunia digerakkan oleh roh peperangan. Nubuatan Daniel pasal 11 hampir mencapai kegenapannya. Ketiga, satu-satunya tempat kita berharap dan bergantung hanya kepada Yesus sebagai bintang pengharapan, oleh sebab peristiwa kesusahan dahsyat yang mengerikan itu bisa terjadi setiap waktu. Kita tidak perlu terkejut dengan apapun yang bisa terjadi sekarang. Kita tidak perlu heran atas berkembangnya kengerian. Mereka yang menginjak-injak hukum Allah dengan kaki mereka yang najis mempunyai roh yang sama dengan orang-orang yang menghina dan mengkhianati Yesus. Tanpa penyesalan dari lubuk hati, mereka akan melakukan perbuatan bapa kejahatan mereka itu. Keempat, satu-satunya tempat kita berharap dan bergantung hanya kepada Yesus sebagai bintang pengharapan. Oleh sebab, harta sudah tidak berguna atau tidak bernilai lagi ketika dekret menjual dan membeli diterbitkan oleh penguasa saat itu. Kekayaan yang ditimbun akan segera tidak berharga. Bila mana perintah dikeluarkan di mana tak ada orang yang boleh membeli atau menjual kecuali mereka yang memiliki tanda binatang itu, banyak sekali harta yang tidak berguna lagi. Allah memanggil kita sekarang agar dengan segala kemampuan kita menyampaikan amaran kepada dunia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.